Nomor 17. Suatu grafik fungsi kuadrat memiliki titik puncak 1,4 dan melalui titik 2,3. Grafik tersebut dirotasikan R titik 2 min 3, 2,3 dan 190 derajat. Maka bayangan grafik persamaan kuadrat tersebut adalah diketahui titik P 1,4 melalui titik 2,3 dirotasikan dengan titik pusat 2,3 dan sudut 90 derajat. Ditanyakan bayangannya. Mula kita cari persamaannya, yaitu dengan PQ dan XY. Y sama dengan A kali X min P kuadrat plus Q. 3 sama dengan A kali 2 min 1 kuadrat plus 4. 3 sama dengan A plus 4, A sama dengan min 1. Y sama dengan min kali X min 1 kuadrat plus 4 sama dengan min 1 kali X kuadrat min 2X plus 1 plus 4 min X kuadrat plus 2X min 1 plus 4. Y sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 3. Yang kedua, kita hitung rotasi terhadap titik 2,3 sudut 90 derajat. X aksen min A, Y aksen min B sama dengan 0, min 1, 1, 0. X min A, Y min B dikali X aksen min 2, Y aksen min plus 3 sama dengan 0, min 1, 1, 0 dikali X min 2, Y plus 3. Y aksen min 2 sama dengan min Y min 3. Y aksen plus 3 sama dengan X min 2. X aksen min 2 sama dengan min 4 min 3. X aksen sama dengan min 4 min 3 plus 2. X aksen sama dengan min Y min 1. Pindahkan Y, jadi Y sama dengan min X aksen min 1. Juga sebaliknya, Y aksen plus 3 sama dengan X min 2. Y aksen sama dengan X min 2 min 3. Y aksen sama dengan X min 5. X sama dengan Y aksen plus 5. Kita substitusikan ke persamaan. Y sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 3. Y menjadi min X aksen min 1. X menjadi Y aksen plus 5. Hitung-hitung ya, setelah hitung hasil min X aksen sama dengan min Y kuadrat min 6 Y aksen min 11. Kita kalikan min 1. X aksen sama dengan Y aksen kuadrat plus 6 Y aksen plus 11. Kita hilangkan aksennya menjadi X sama dengan Y kuadrat plus 6Y plus 11. Jadi bayangan persamaan titik P yang melalui 2,3 adalah X ini. 16. Garis 3X min 4Y min 12 sama dengan 0 adalah hasil dari refleksi terhadap garis Y min X sama dengan 0. Dilanjutkan transformasi yang bersesuaian dengan matriks min 3, 5, min 1, 1. Maka persamaan semula garis tersebut adalah diketahui garis 3X min 4Y min 12 adalah sama dengan 0 adalah bayangan yang dicerminkan terhadap garis Y sama Y min X sama dengan 0 atau Y sama dengan X. Yang dilanjutkan dengan transformasi terhadap matriks min 3, 5, min 1, 1. Tanyakan mula-mula garis. Pertama kita hitung dari pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. X aksen Y aksen sama dengan Y X. Dilanjutkan dengan transformasi terhadap matriks. X double aksen Y double aksen sama dengan min 3, 5, min 1, 1 dikali X aksen Y aksen. Kita ganti X aksen Y aksen berarti Y dan X. Setelah kita hitung mendapatkan hasil min 3Y plus 5X min Y plus X. Kita substitusikan ke persamaan bayangan tadi. Nah, 3X min 4Y min 12 sama dengan 0. X kita ganti menjadi min 3Y aksen plus 5X aksen. Y ganti menjadi min Y double aksen plus X aksen. Setelah kita hitung mendapatkan hasil 11X aksen min 5Y aksen min 12. Kita hilangkan aksennya mendapatkan jawaban 11X min 5Y min 12 sama dengan 0. Nomor 19. Garis 4 X min Y plus 5 sama dengan 0 merupakan bayangan hasil transformasi dilatasi terhadap titik min 2,1
dan faktornya 3. Dilanjutkan percerminan terhadap garis X sama dengan 2. Maka persamaan mula-mula garis tersebut adalah diketahui garis 4X min Y plus 5 sama dengan 0 adalah bayangan. Didilatasikan oleh titik min 2,1 dengan faktor 3. Lalu dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis X sama dengan 2. Tanyakan mula-mula garis. Kita gunakan rumus dilatasi, dimana diketahui adalah AB dengan faktor 3. Berarti X aksen plus 2 Y aksen min 1 adalah A dan B, dan faktor 3 dikali X plus 2 Y min 1. X aksen plus 2 Y min 1 Y aksen min 1 sama dengan 3X plus 6 3Y min 5. X aksen Y aksen sama dengan 3X plus 6 min 2 3Y min 3 plus 1. Lalu kita temukan X aksen sama dengan 3X plus 6 min 2, X aksen sama dengan 3X plus 4, Y aksen sama dengan 3Y min 3 plus 1, Y sama dengan 3Y min 2. Kita lanjutkan pencerminan terhadap garis X sama dengan 2. X double aksen sama dengan 2 kali 2 dikurangi X aksen. Y aksen tetap. X double aksen sama dengan Y min X aksen. Y 4 dikurangi X aksen Y aksen. Kita ubah Y aksen X aksen dan Y aksen jadi 3X plus 4 dan 3Y min 2. Maka setelah kita hitung mendapatkan hasil X double aksen Y double aksen sama dengan min 3X min 3Y min 2. Lalu cari mula-mula, kita masukkan double aksen ini ke dalam persamaan bayangan. 4X min Y plus 5 sama dengan 0. 4 kali min 3X double aksen min 3Y double aksen min 2 plus 5 sama dengan 0. Min 12X double aksen min 3Y double aksen plus 2 plus 5 sama dengan 0. Kita hilangkan double aksennya dengan tekan 1 untuk mendapatkan hasil 12X plus 3Y min 7 sama dengan 0. Nomor 20. Garis dengan persamaan 2X min 4Y plus 3 sama dengan 0 ditransformasikan oleh matriks 3, 1, 4, 2. Dilanjutkan refleksi terhadap sumbu X. Persamaan bayangannya adalah AX min BY plus C sama dengan 0. Maka nilai dari A plus B plus C sama dengan diketahui garis 2X min 4Y plus 3 sama dengan 0 ditransformasikan dengan matriks 3, 1, 4, 2 dan dicerminkan terhadap sumbu X. Persamaan bayangannya adalah AX min BY plus C sama dengan 0. Ditanyakan A plus B plus C sama dengan 0. Kita cari pertama-tama transaksinya terhadap matriks ini. Untuk X aksen Y aksen sama dengan 3, 1, 4, 2 di inverse kali XY. Cari inverse dengan mencari determinan dan inverse dari balik yang D min B min C A. Determinan adalah 2, masukkan, lalu kita hitung dan kita dapatkan inverse adalah 1 min setengah min 2 3 per 2. Setelah kita kalikan dapatkan hasil X aksen Y aksen sama dengan min Y min X setengah Y min X min setengah Y min 2X plus 3 per 2Y. Kalau kita lanjutkan ke pencerminan terhadap sumbu X. X double aksen sama dengan X aksen min Y aksen. X double aksen sama dengan X double aksen Y double aksen sama dengan X min setengah Y min 2X plus 3 per 2Y. Lalu kita hitung sini 2X min 4Y plus 3 sama dengan 0. Setelah kita kalikan kita dapatkan hasil 10X plus 5Y plus 3 sama dengan 0. Persamaan bayangannya kita sesuaikan, dapatkan hasil A plus B plus C adalah 18. Nomor 21. Sebuah garis 3X plus 2Y sama dengan 6 adalah bayangan hasil translasi dengan matriks 3 min 4. Dilanjutkan dirotasi dengan pusat di 0, di O, dan faktor 2. Jika persamaan mula-mulanya Y sama dengan MX plus C, maka nilai dari M min C adalah diketahui garis 3X plus 2Y sama dengan 6 adalah bayangan.
dan ditranslasikan oleh 3 min 4. Dilanjut diatasi oleh titik O dengan faktor 2. Mula-mulanya adalah Y sama dengan MX plus C. Tanya M min C. Kita cari mula-mula dari dengan transaksi 3 min 4. X aksen Y aksen sama dengan 3 min 4 plus X Y. Karena kita tahu sini ada X dan Y, kita cari X aksen Y aksen dengan 3 plus X min 4 plus Y. Kita dapatkan hasil X aksen sama dengan 3 plus X. Kita balikkan jadi X aksen sama dengan X plus 3, Y aksen min 4 plus Y. Kita balikkan jadi Y aksen sama dengan Y min 4. Kita diatasi X double aksen Y double aksen sama dengan 2 X aksen Y aksen. X double aksen dan Y double aksen sama dengan 2 X aksen 2 Y aksen. X double aksen sama dengan 2 X aksen, yang mana jika kita masukkan dari yang atas, X aksen menjadi X plus 3. X double aksen sama dengan 2X plus 6. Y double aksen sama dengan 2 Y aksen. Y aksen jika kita masukkan dari persamaan di atas, mendapatkan hasil Y double aksen sama dengan 2Y min 8. Kita cari mula-mulanya. 3X double aksen tambah 2Y double aksen sama dengan 6. Y double aksen kita ganti dengan yang ini 2X plus 6, dan Y double aksen kita ganti dengan 2Y min 8. Setelah kita dapatkan 6X plus 4Y sama dengan 4. Kita pindahkan untuk mencari Y, karena pada rumus mula-mula Y tidak memiliki pasangan apapun. Berarti kita pindahkan 6X ke kanan jadi min 6X. Lalu kita pindahkan 4, jika dikali jadi dibagi, maka Y sama dengan min 6X plus 4 per 4. Coret ini menjadi 1, ini tetap T sama dengan min 6 per 4 X plus 1. Y sama dengan, kita sederhanakan yang ini, jadi Y sama dengan min 3 per 2 X plus 1. Kalau sudah sesuai dengan mula-mula yang ada di soal, kita tinggal cari M dan C. Kita lihat, kita cocokkan, kita dapatkan M adalah min 3 per 2 dan C adalah 1. 3 per 2 min 1 dengan min 3 min 2 per 2. Hasilnya adalah min 5 per 2. Nomor 22. Bayangan kurva Y sama dengan X kuadrat min 1 oleh dilintasi pusat O dengan faktor skala 2 dilanjutkan pencerminan terhadap sumbu Y yang memiliki puncak. Diketahui Y sama dengan X kuadrat min 1 didilintasikan oleh titik 0 dan faktor 2 dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu Y. Ditanyakan titik puncak bayangan. Titik puncak bayangan itu memiliki X sama dengan 0. Maka kita cari dilatasi yang X aksen Y aksen sama dengan 2 kali X Y. Hasilnya X aksen Y aksen sama dengan 2X 2Y. Dilanjutkan pencerminan terhadap sumbu Y. X double aksen Y double aksen sama dengan min X aksen Y aksen. X aksen Y aksen kita ganti jadi X double aksen Y double aksen sama dengan min 2X 2Y. Bentuk standar parabola puncak itu ada di 0,1. Nah, berarti 0 dan ini kita kalikan min Y double aksen. 0 kali 2 0,2 kali min 1, berarti titik puncak adalah di 0,2. Soal nomor 23. Diketahui segitiga ABC dengan A 1,0 dan B 6,0 dan C 6,3. Luas bayangan segitiga ABC transformasi yang sesuai dengan matriks 4 2 1 min 3 dilanjutkan translasi 3 min 4 adalah. Diketahui segitiga ABC dengan A 1,0, B 6,0, C 6,3. Tanyakan luas ABC yang ditranslasikan oleh matriks 4 2 1 min 3 dan oleh translasi 3 min 4. Kita cari alas, yaitu A ke B. Ini dari A ke B adalah 6 kurang 1 itu 5. Lalu dari tinggi
sesuai dengan segitiga yang saya gambarkan sketsanya. Melihat pada ini titik 3 dan titik 0, sini dan sini 3 min 0 adalah 3. Cari luas segitiga adalah setengah kali A kali tinggi. Setengah kali 5 kali 3 adalah 7,5. Luas bor sama dengan determinan T tangsi pertama kali luas awal. Determinannya adalah 12 kurang 2 sama dengan 14. Min 14 kali 7,5 adalah min 105. Kita ambil nilai mutoknya saja. Nomor 24. Segitiga ABC dengan titik A min 1,3, B 2,4 dan C 1,5 dirotasi dengan titik pusat O sebesar pi per 2 searah jarum jam. Diajukan refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Tentukan A koordinat bayangan segitiga, B bandingan luas segitiga sebelum dan sudah proses transformasi. Diketahui segitiga ABC dengan titik A min 1,3, B 2,4 dan C 1,5 dirotasikan dengan titik 0 dan pi sudut pi per 2. Pi per 2 sama dengan 90 derajat. Diajukan dengan refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, kita cari dulu dari rotasi, mana X aksen Y aksen sama dengan 0 min 1 1 0 kali X Y. Dengan hasil X aksen Y aksen sama dengan min Y X. Jika kita ke pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan X. X double aksen sama dengan Y aksen kita masukkan yang ada di sini aksen dan Y aksen, jadi X double aksen Y double aksen sama dengan X min Y. Kita masukkan ke koordinat bayangan segitiga. A yang mula-mula 1,3 menjadi A aksen double aksen sama dengan min 1, min 3. B jadi B double aksen adalah 2, min 4. C D double aksen sama dengan adalah 1, min 5. Lalu kita cari luas untuk menjawab pertanyaan B. Luas setengah kali X1 kali Y2 min Y3 plus X2 kali Y3 min 1 min Y1 plus X3 kali Y1 min Y2. Kita masukkan koordinat ini, sesuaikan dengan yang bayangan, yang awal, yang mula. Kita dapatkan hasil setengah kali 16 yaitu 8. Nah, rotasi dan macamnya yang tidak mempengaruhi luas segitiga, maka perbandingan tetap 1:1 yaitu 8 satuan. Nomor 25. Persegi panjang PQRS dengan P 1,2, Q 3,2 dan R 3,1 didilatasi dengan 0,3, dilanjut rotasi pusat O disebut P per 2. Nah, ketika persegi panjang PQRS dengan titik P 1,2, Q 3,2, R 3,1. S belum diketahui, jadi kita cari dengan membuat sketsa perseginya. X pada P itu X pada Q dan R sama, berarti letak Q dan R ada sejajar pada sumbu X. Dan tapi pada sumbu Y tingginya berbeda, Q dan R berbeda. Berarti titik P memiliki sumbu X yang sama, namun titik sumbu Y berbeda. Jika sumbu X yang sama, berarti adalah dimensi 1, dan jika sumbu Y nya sama dengan R, berarti adalah min 1. Jadi titik S adalah min 1, min 1. Langsung kita dilatasikan dengan titik 0 dengan faktor 3, yaitu X aksen Y aksen sama dengan 3 kali XY, berarti X aksen Y aksen sama dengan 3X 3Y. Lalu kita rotasi dengan titik 0 dan pusat dan sudut 90 derajat. X double aksen Y double aksen sama dengan 0 min 1 1 0 kali X aksen Y aksen. Setelah kita masukkan, kita ubah menjadi aksen Y aksen yang di atas. Kita masukkan pada titik ini, jadi dapatkan P double aksen adalah min 6 min 3, Q double aksen adalah min 6 9, R double aksen adalah 3 min 9, S double aksen adalah 3 min 3. Kita cari pertama bayangan persegi panjang PQRS. Ini adalah bayangan persegi panjang PQRS, satu P double aksen ini
tingkat dengan sisanya, dan B luas bayangan. Luas bayangan kita cari sini, panjangnya adalah titik P ke titik Q itu 4 satuan, titik G ke titik R adalah 3 satuan, maka luas meski panjangnya adalah 4 kali 3 yaitu 12. Dilatasi berpengaruh pada titik L pada luas, sedangkan pasti tidak, maka luas bayangan sama dengan faktor kuadrat kali luas awal. 3 kuadrat kali 12 adalah 9 kali 12, artinya 108 satuan.